kabar? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Di video kali ini, kami akan membahas sedikit materi tentang membangun karir dan menulis resume. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian karir. Karir sendiri merupakan tindakan seorang karyawan untuk mencapai rencana karirnya yang disponsori oleh Departemen Sumber Daya Manusia, manajer, ataupun pihak lain. Ada sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan pengembangan karir. Yang pertama adalah tahap-tahap pengembangan karir. Tahapan pengembangan karir menurut Henry Shimamura tahun 2004 nomor 416 adalah sebagai berikut. Yang pertama, karir awal merupakan tahapan pertama di mana seseorang memasuki sebuah organisasi. Selama tahap masuk atau get-in phase, karyawan berupaya memperoleh gambaran realistik mengenai organisasi dan mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan keahlian, pengalaman, preferensi, dan minatnya. Kedua, karir pertengahan merupakan suatu tahapan di mana setiap individu akan mengalami suatu transisi atau perubahan pada karir mereka. Ketiga adalah karir akhir, merupakan suatu titik balik terhadap produktivitas atau penurunan dan pensiun dini, dapat mengikuti suatu krisis pertengahan karir. Kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karir. Menurut Sondang P. Siagian tahun 2006 nomor 215, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir seorang karyawan adalah: yang pertama, prestasi kerja; kedua, pengenalan oleh pihak lain; ketiga, kesetiaan pada organisasi; keempat, pembimbing dan sponsor; kelima, dukungan para bawahan; keenam, kesempatan untuk bertumbuh; dan yang terakhir adalah pengunduran diri. Nah, setelah pengertian, kemudian dilanjut dengan B, merencanakan resume Anda. Merencanakan resume yang efektif dimulai dengan memahami fungsi sebenarnya, yaitu sebagai pesan bisnis singkat dan persuasif yang dimaksudkan untuk merangsang minat memberi kerja, untuk bertemu dengan Anda dan belajar lebih banyak tentang Anda. Dengan kata lain, tujuan resume bukanlah untuk mendapatkan pekerjaan, melainkan untuk mendapatkan wawancara. Selanjutnya yang C, menganalisis tujuan dan audiens Anda. Saat Anda melakukan penelitian tentang berbagai profesi, industri perusahaan, dan manajer individu, Anda akan memiliki perspektif yang lebih baik tentang pembaca target Anda dan kebutuhan informasi mereka. Pelajari sebanyak mungkin tentang orang-orang yang mungkin membaca resume Anda. Banyak profesional dan manajer adalah blogger, pengguna Twitter, dan anggota LinkedIn misalnya, sehingga Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang mereka secara online, bahkan jika Anda belum pernah bertemu mereka. Sedikit informasi dapat membantu Anda membuat pesan yang lebih efektif. Selanjutnya D, mengumpulkan informasi yang berkaitan. Jika Anda belum membangun portofolio pekerjaan sejauh ini, Anda mungkin perlu melakukan riset tentang diri Anda pada saat ini. Kumpulkan semua riwayat pribadi terkait yang dapat Anda pikirkan, termasuk semua tanggal, tugas, dan pencapaian spesifik dari pekerjaan sebelumnya yang pernah Anda pegang. Kumpulkan semua pencapaian pendidikan Anda, termasuk gelar formal, sertifikat pelatihan, sertifikat profesional dan teknis, penghargaan akademik dan beasiswa. Juga kumpulkan informasi tentang sekolah atau kegiatan sukarelawan yang mungkin relevan dengan pencarian pekerjaan Anda, termasuk kantor yang pernah Anda pegang dan klub atau organisasi profesional. Presentasi yang diberikan dan publikasi online atau cetak. Anda mungkin tidak akan menggunakan setiap informasi yang Anda dapatkan, tetapi Anda pasti ingin memilikinya di ujung jari Anda. Selanjutnya E, mengorganisasi resume Anda sekitar kekuatan Anda. Poin ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah resume kronologis. Pendekatan kronologis adalah cara paling umum untuk mengatur resume dan banyak pemberi kerja lebih memilih format ini karena menyajikan riwayat profesional Anda dalam pengaturan yang lebih jelas dan mudah diikuti. Kembangkan bagian pengalaman kerja Anda dengan membuat daftar pekerjaan Anda dalam urutan kronologis terbaik, dimulai dengan yang terbaru dan memberi lebih banyak ruang untuk posisi terbaru yang Anda pegang. Untuk setiap pekerjaan, mulailah dengan mencantumkan nama dan lokasi pemberi kerja, jabatan resmi Anda, dan tanggal Anda memegang posisi tersebut. Selanjutnya, dalam blok teks pendek, sorot pencapaian Anda dengan cara yang relevan dan dapat dipahami oleh pembaca Anda. Jika tanggung jawab umum posisi tersebut tidak terlihat jelas dari jabatannya,
Berikan sedikit latar belakang untuk membantu pembaca memahami apa yang Anda lakukan. Kemudian yang kedua adalah resum fungsional. Sebuah resum fungsional kadang-kadang disebut resum keterampilan, menekankan keterampilan dan kemampuan Anda, mengidentifikasi pemberi kerja dan pengalaman akademis di bagian bawahan. Pengaturan ini menekankan bidang kompetensi individu daripada riwayat pekerjaan. Pendekatan fungsional memiliki 3 manfaat. Yang pertama, tanpa harus membaca deskripsi pekerjaan, pemberi kerja dapat memperoleh gambaran tentang apa yang dapat Anda lakukan untuk mereka. Kedua, Anda dapat menekankan pengalaman kerja sebelumnya melalui keterampilan yang Anda peroleh di posisi tersebut. Dan yang ketiga, Anda dapat mengabaikan pengangguran yang berkepanjangan atau kurangnya kemajuan karir, karena resum fungsional dapat mengaburkan riwayat pekerjaan Anda. Banyak profesional ketenaga kerjaan yang mencurigainya. Dan yang ketiga adalah ringkasan kombinasi. Sebuah resum kombinasi menyatukan fokus keterampilan dari format fungsional dengan pekerjaan. Fokus ceritanya dari format kronologis. Keuntungan utama dari format ini adalah memungkinkan Anda untuk menyoroti kemampuan dan pendidikan Anda ketika Anda tidak memiliki riwayat pekerjaan yang panjang atau tetap, tanpa menimbulkan kekhawatiran bahwa Anda mungkin menyembunyikan sesuatu tentang masa lalu Anda. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mengatasi wilayah perhatian, banyak orang memiliki kesenjangan dalam sejarah karir mereka atau masalah lain yang dapat menjadi perhatian bagi pemberi kerja di masa depan. Berikut adalah beberapa masalah umum dan saran untuk menanganinya dalam resum atau surat lamaran yang menyertainya, yaitu pertumbuhan karir yang lambat, perubahan pekerjaan yang sering, kesenjangan dalam merawat pekerjaan, kurang pengalaman, kualifikasi berlebih, pemutusan hubungan kerja karena suatu alasan, dan catatan kriminal. Lalu, ada persiapkan untuk menulis resum. Dalam mempersiapkan resum, ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu mencari informasi penting. Sebelum membuat resum, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Kita dapat melakukan analisis diri, analisis karir, dan analisis pekerjaan. Analisis diri akan dapat membantu seseorang dalam mengenali dirinya sendiri secara lebih mendalam, termasuk semua kelebihan dan kekurangannya. Lalu ada analisis karir. Sebagaimana dalam melakukan analisis diri, kita perlu juga membuat dan menjawab segala macam pertanyaan yang berkaitan dengan karir kita di masa depan. Lalu ada analisis pekerjaan. Secara umum, para lulusan atau perguruan tinggi sedikit atau belum memiliki pengalaman kerja. Pada tahap-tahap awal memasuki pekerja, perusahaan telah menyediakan suatu program orientasi atau pelatihan kepada mereka yang baru diterima sebagai karyawan suatu perusahaan. Oleh karena itu, sebelum menyusun atau sesuatu resum, kita perlu memahami betul mengenai pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu merencanakan resum. Dalam merencanakan resum, perlu diperhatikan terlebih dahulu posisi pekerjaan yang diminati atau yang akan menjadi tujuan karir. Setelah itu, perlu diperhatikan syarat-syarat pekerjaan, karakteristik pribadi yang diperlukan, dan data-data lain yang dapat ditambahkan dalam resum. Dalam merencanakan resum, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan karir, 2 informasi pribadi, 3 referensi. Lalu ada pembuat resum. Dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Resum yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi kita dan perspektif persyaratan kerja. Secara umum, resum mencakup nama lengkap, tujuan karir, kualifikasi pribadi, dan referensi. Resum diorganisasikan sedemikian rupa agar mencolok dan menarik perhatian pemberi kerja. Resum dapat dibuat dalam suatu halaman, tetapi untuk pelamar posisi yang lebih tinggi, resum biasanya dibuat lebih panjang. Lalu ada rencana perorganisasian berdasarkan cara perorganisasiannya. Resum dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu resum kronologis, yang kedua resum fungsional, dan 3 resum kombinasi. Dan masalah dalam membuat resum, beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan pembuatan resum, yaitu pertama, resum dibuat terlalu panjang. Yang kedua, resum ditulis yang terlalu singkat. 3, format penulisan resum kurang baik, ini tidak konsisten, kurang memperhatikan tanda baca dan sejenisnya, sehingga isi resum sulit dimengerti.
Yang keempat yaitu tidak terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks. Yang kelima, resume mengandung banyak kesalahan ketik atau tulis dan yang lebih fatal lagi kesalahan penyusunan kalimat. Yang keenam yaitu pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan yang dikehendaki. Yang ketujuh yaitu pelamar menampakkan keyakinan yang berlebih. Lalu kedelapan, ada pelamar yang tidak jujur saat mencantumkan data dalam resume. Melengkapi resume, yang pertama adalah merevisi resume. Di sini untuk kejelasan dan keringkasan yang sangat padat. Contohnya seperti perekrut dan manajer perekrut ini ingin menemukan informasi tentang kalian, termasuk seperti keahlian utama kalian, pekerjaan kalian saat ini, pendidikan kalian saat ini, itu di dalam hitungan detik. Banyak yang kerepotan juga loh untuk mencari informasi ini. Makanya jangan membuat resume yang menyulitkan ya, karena tujuan mendasar dari resume ini adalah membuat kalian untuk diwawancarai, bukan untuk mendapat pekerjaan bagi kalian, tapi singkirkan juga detail-detail kecil sampai resume itu menjadi padat, jelas, dan fokus. Yang kedua adalah memproduksi resume. Tidak peduli seberapa banyak media dan format yang akhirnya kalian pilih, memproduksi resume Anda, desain yang bersih dan terlihat profesional adalah suatu keharusan. Perekrut dan manajer perekrut biasanya ingin membaca sekilas informasi penting dalam hitungan detik. Dan apapun yang mengalihkan atau menunda mereka akan merugikan kalian sendiri loh. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan dalam memproduksi resume adalah dengan desain resume yang efektif, jelas, bersih, dan profesional. Sebagai berikut, di sini ada yang pertama adalah memilih strategi desain untuk resume kalian. Jadi ketika kalian ingin memilih desain resume, jangan memilih gaya resume yang hanya karena tren saja atau berbeda gitu kan. Pastikan juga fungsinya. Dengan desain resume apapun, pastikan pembaca dapat menemukan informasi penting itu di dalam hitungan detik dan dapat membuat resume kalian dengan 6 format. Di sini ada format yang pertama adalah ringkasan konvensional, yang kedua adalah ringkasan yang dapat dipindai, yang ketiga adalah file teks biasa, yang keempat adalah Microsoft Word, yang kelima ada ringkasan online, yang keenam atau yang terakhir adalah PDF. Lalu di sini ada yang kedua, mempertimbangkan foto, video, presentasi, dan infografis. Di sini kebanyakan kasus sebaiknya jangan menyertakan foto dengan resume yang kalian kirimkan kepada pemberi kerja atau diposting di situs web pekerjaan, karena resume video juga bisa menjadikan suplemen yang sangat menarik. Tetapi ketahui bahwa beberapa pakar hukum ketenagakerjaan menyarankan pemberi kerja untuk tidak melihat video tersebut. Setidaknya tidak sampai kandidat dievaluasi hanya berdasarkan kredensial mereka. Resume infografis ini mencoba menyampaikan pengembangan karir dan keahlian seseorang secara grafis melalui metafora visual seperti garis waktu atau peta kereta bawah tanah, atau juga sebagai poster dengan berbagai elemen individu. Jadi, jangan mengirimkan infografis saat perusahaan mengharapkan resume konvensional. Jadi, hampir dalam setiap situasi, infografis itu harus melengkapi resume konvensional, bukan menggantikannya. Ketiga adalah memproduksi resume. Di sini, tercetaknya konvensional, banyak pemberi kerja mengharapkan kalian membawa resume tercetak ke wawancaranya. Bahkan, jika kalian akan melamar secara online, resume dapat berfungsi sebagai formulir pencatatan atau panduan diskusi. Dan ini adalah bukti nyata perhatian kalian terhadap profesionalisme dan detail. Saat mencetak resume, pilihlah kertas yang lebih berat dan berkualitas lebih tinggi yang dirancang khusus untuk resume dokumen penting lainnya. Putih atau sedikit putih pucat adalah warna yang terbaik ya. Hindari kertas dengan batas atau latar belakang. Lalu selanjutnya di sini ada mencetak resume yang dapat dipindai. Ketika kalian mungkin menemukan perusahaan yang lebih menyukai resume yang dapat dipindai, jadi resume tercetak yang diformat secara khusus agar kompatibel ini dengan sistem pemindaian optik yang mengubah dokumen secara tercetak menjadi teks digital. Sistem ini cukup umum di beberapa tahun yang lalu, tetapi penggunaannya juga tampak menurun. Karena lebih banyak pemberi kerja lebih memilih untuk pengiriman email atau formulir aplikasi situs web. Resume yang dapat dipindai ini dapat berisi informasi yang sama dengan resume konvensional kalian, tetapi harus memiliki format yang sederhana tanpa garis bawah, tanpa poin-poin, dan elemen lain yang dapat membingungkan sistem pemindaiannya. Lalu selanjutnya adalah membuat file teks biasa dari resume kalian.
File teks resume biasa ini juga adalah versi digital resume yang tidak memiliki format font, simbol, peluru, warna, garis, atau kotak-kotak, dan pemformatan khusus lainnya. Versi teks biasa ini dapat digunakan dalam dua cara. Yang pertama, kalian memasukkannya ke dalam isi pesan email untuk perusahaan yang menginginkan pengiriman email tetapi tidak menginginkan lampiran file. Lalu yang kedua, kalian bisa menyalin dan menempelkan bagian tersebut ke dalam formulir aplikasi di situs webnya. Lalu versi teks ini biasanya mudah dibuat dengan pengolahan kata kalian. Mulailah dengan file yang kalian gunakan untuk menggunakan resume kalian. Gunakan pilihan simpan sebagai untuk menyimpan sebagai teks biasa atau opsi berlabel serupa yang dimiliki perangkat lunak kalian. Lalu verifikasi hasilnya menggunakan editor teks dasar seperti Microsoft Notepad. Jika perlu, format ulang halaman secara manual juga bisa dipindahkan teks dan disisipkan spasi sesuai kebutuhan. Demi kesederhanaan, biasanya ratakan kiri semua judul Anda daripada mencoba memusatkan secara manual. Yang selanjutnya adalah membuat file Word dari resume. Beberapa perusahaan dan situs web pekerjaan akan meminta kalian untuk mengunggah file Microsoft Word atau melampirkannya ke pesan email juga. Metode transfer informasi ini mempertahankan desain dan tata letak resume kalian, juga menyelamatkan kalian dari kesulitan membuat versi teks seperti biasa. Namun, sebelum kalian mengirim file kepada siapapun, pastikan komputer kalian bebas dari virus. Menginfeksi komputer calon majikan tidak akan memberikan kesan pertama yang baik loh. Selanjutnya, membuat versi PDF dari resume kalian. Membuat versi PDF dari resume kalian yaitu membuat file PDF dengan prosedur yang sederhana tergantung dari perangkat lunak yang kalian miliki. Di versi Microsoft Word yang lebih baru, misalnya kalian dapat menyimpan dokumen secara langsung sebagai file PDF. Keuntungannya membuat PDF yaitu mempertahankan performatan resume kalian. Dan kalian juga bisa membuat jenis file yang tidak terlalu rentan terhadap virus daripada file pengolah katanya. Selanjutnya adalah membuat ringkasan online. Kalian memiliki berbagai opsi untuk memposting resume secara online, tetapi profile link kalian adalah yang paling penting di sini. Lalu di sini ada providing resume. Pembaca manusia akan melihat kesalahan sebagai tanda kecerobohan, dan sistem pelacakan pelamar dapat diprogram untuk secara otomatis menolak resume dengan kesalahan ejaan dan tata bahasa. Resume kalian adalah salah satu dokumen terpenting yang pernah kalian tulis. Jadi jangan terburu-buru atau bertele-tele dalam hal proofreading. Periksa semua judul dan daftar untuk kejelasan dan paralelisme, dan pastikan juga tata bahasa, ejaan, dan tanda baca Anda benar. Periksa kembali semua tanggal, nomor telepon, alamat email, dan data penting lainnya. Lalu di sini selanjutnya ada mendistribusikan resume. Saat mendistribusikan resume, perhatikan baik-baik instruksi khusus yang diberikan oleh setiap pemberi kerja ya, situs web atau penerima lainnya. Berikut beberapa tips distribusi umum. Yang pertama adalah mengirimkan resume cetak, yang kedua mengirimkan resume Anda melalui email, yang ketiga mengirimkan resume kalian ke situs web perusahaan, yang keempat memposting resume kalian di situs web pekerjaan. Jangan memposting resume di situs web publik manapun kecuali kalian memahami kebijakan privasi dan keamanannya ya. Menemukan peluang ideal masa kini. Ada beberapa langkah untuk menemukan peluang kerja ideal masa kini, yaitu yang pertama, menulis cerita tentang dirimu sendiri, seperti pengalaman dari masa lalu yang memberi wawasan atau pelajaran, karir dan pendidikan yang kamu lakukan sekarang, dan apa yang kamu ketahui tentang dirimu sendiri. Juga harapan-harapan yang ingin kamu capai di masa depan. Langkah yang kedua, yaitu belajar berpikir seperti karyawan. Nah, kamu harus mampu menampilkan dirimu seperti karyawan yang berkualitas, karyawan pilihan yang beresiko rendah dengan imbalan yang tinggi. Sebagai seorang karyawan yang berkualitas, ada beberapa keterampilan yang wajib kita miliki, yaitu salah satunya adalah komunikasi yang baik dan efektif, lalu etika yang baik, serta mampu berpikir kritis. Langkah ketiga, yaitu industri penelitian dan perusahaan minat. Langkah ini mampu membantu kamu untuk menemukan profesi apa saja sih yang ingin ditekuni di masa depan, serta perusahaan seperti apa yang membutuhkan tenaga keahlianmu. Langkah yang keempat, yaitu potensi umum menjadi khusus solusi untuk setiap karyawan.
Sebagai kandidat pekerja, kita perlu menyesuaikan resume dengan kebutuhan perusahaan untuk menunjukkan kepada pemberi kerja bahwa kita cocok berada dalam perusahaan tersebut. Lalu langkah yang kelima yaitu mengambil inisiatif untuk menemukan peluang. Zaman serba modern seperti sekarang, informasi mengenai peluang kerja tersebar di mana-mana. Banyak platform yang memuat informasi mengenai lowongan pekerjaan secara mudah. Untuk itu, sebagai pencari kerja tentunya harus semakin cermat dalam melihat peluang kerja. Yaitu salah satunya dengan memanfaatkan internet. Dengan memperhatikan hal berikut, yang pertama yaitu mencari peluang melalui jaringan atau relasi. Dalam mencari pekerjaan, selain mengandalkan kemampuan, kamu juga bisa mencari peluang dari orang-orang yang kamu kenal. Contohnya seperti kolega lama, alumni kampus, teman, tetangga, keluarga besar. Nah, kamu bisa meminta bantuan kepada mereka dengan memanfaatkan internet, yaitu dengan melakukan chatting kepada mereka untuk menyapa mereka kembali. Dan kamu bisa menyampaikan dengan jelas apa yang kamu butuhkan. Kenali secara pelan-pelan hingga mereka bisa menjadi relasi barumu. Yang kedua yaitu penggunaan aplikasi lowongan pekerjaan. Kamu bisa mengandalkan aplikasi lowongan kerja ini untuk menemukan pekerjaan baru. Semakin kamu aktif, semakin kamu banyak jangkauan yang kamu miliki, dan makin banyak pula orang yang bisa melihat kemampuanmu, yaitu melalui profil yang telah kamu pasang di aplikasi lowongan pekerjaan tersebut. Yang terakhir adalah membangun jaringan. Kamu memiliki peluang yang sangat besar loh untuk mencari pekerjaan sesuai bidang akademik kalian. Tapi untuk memulai hal ini, cobalah untuk membangun jaringan dan relasi. Semakin luas relasi yang kamu bangun, maka akan semakin mudah untuk kamu mendapatkan kesempatannya meningkatkan karir. Bahkan ada beberapa tips loh untuk membangun jaringan relasi sebelum bekerja yang dapat dicoba dengan mudah. Tipsnya adalah membangun jaringan relasi. Di sini ada 5 tips untuk membangun jaringan relasi sebelum bekerja yang bisa dicoba dengan mudah. Yang pertama adalah menggunakan status akademik dengan baik. Biasanya status pelajar akan memudahkan kamu loh untuk menjangkau akses kontak dan jaringan dari berbagai profesional. Misalnya kamu mendapatkan kontak itu dari angkatan lain yang sudah memiliki pengalaman kerja, apalagi saat ini sudah banyak pekerjaan atau perusahaan yang bekerja sama dengan kampus untuk melakukan berbagai pelatihan atau seminar. Yang kedua adalah mengikuti kegiatan di kampus atau sekolah. Ini adalah cara yang paling mudah untuk kalian memperluas jaringan profesional kamu juga harus aktif di kampus dan mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan ya. Misalnya mengikuti seminar yang diadakan oleh pembicara profesional contohnya. Lalu yang ketiga di sini adalah mengikuti jaringan alumni. Tips membangun jaringan relasi sebelum bekerja lainnya adalah dengan mengikuti jaringan alumni. Setiap sekolah atau kampus pasti memiliki jaringan alumni yang terdiri dari beberapa banyak angkatan, bukan? Hal ini akan memberikan kalian kemudahan untuk mendapatkan kontak. Selain itu juga beberapa sekolah dan kampus memiliki jaringan alumni secara online. Coba pilih alumni yang memang benar-benar memberikan banyak masukan dan juga saran tentang dunia pekerjaan. Lalu yang keempat adalah mempertimbangkan untuk magang. Magang itu bisa menjadi pintu masuk untuk menuju ke dunia profesional loh. Bahkan ini juga memudahkan kamu untuk mendapatkan jaringan atau relasi yang lebih luas. Apalagi saat magang, kamu mendapatkan tanggung jawab yang cukup besar dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu yang selanjutnya adalah memanfaatkan media sosial khusus profesional. Misalkan media sosial ini juga bisa membantu kamu untuk mendapatkan jaringan yang sangat luas. Hal ini akan membantu memperluas jaringan kerja. LinkedIn misalkan menjadikan salah satu media sosial yang berisi banyak profesional dan membuat kamu semakin mudah untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Nah, jadi teman-teman, dari pemaparan materi yang sebelumnya sudah disampaikan, kini dapat disimpulkan bahwa semakin kuat Anda membuat profil, semakin baik peluang Anda untuk menarik perhatian perekrut perusahaan. Selain melengkapi profil Anda, cari dan bergabunglah dengan grup yang berfokus pada minat profesional Anda. Ini adalah cara yang bagus untuk memperluas jaringan Anda dan belajar dari para pemimpin di bidang Anda. Pastikan untuk meninjau pengaturan privasi dan komunikasi juga. Pilihannya cukup luas, jadi luangkan waktu untuk mempertimbangkan masing-masing dengan hati-hati. Saat Anda melakukan penelitian tentang berbagai profesi, industri,
industri, perusahaan, dan manajer individu, Anda akan memiliki sifat perspektif yang lebih baik tentang pembaca target Anda dan kebutuhan informasi mereka. Kemudian saran dari saya mengenai pengembangan karir tidak hanya menjangkau untuk dunia usaha atau institusi, namun jangkauannya mencakup lebih luas lagi. Maka dari itu, pengembangan karir juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam menentukan cita-cita dan tujuan hidup kita. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Jika ada salah, mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dari beberapa materi yang tadi disampaikan? Semoga video kali ini bermanfaat ya untuk kita semua. Buat yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, supaya kita lebih termotivasi untuk membahas materi berikutnya. Lalu bagikan juga ya video ini ke teman-teman kalian yang ada di sosial media. Thanks for watching!